Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak pribadi khatib dan kita semua yang berhadir, mari senantiasa kita jaga, kita rawat dan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, kemaslahatan di kehidupan dunia dan juga insya-Allah di kehidupan akhirat kita. Serta ketakwaan itu juga menjadi bekal terbaik kita, terkhusus bekal untuk kehidupan akhirat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, kata Allah, terkhusus bekal untuk kehidupan akhirat kita, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, takwa dalam makna yang sederhana, yaitu menjalankan segala perintah Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, dan menjauhi segala kemaksiatan, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu Allah berikan kepada kita kebaikan di dunia dan juga insya-Allah di akhirat kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setelah memaksimalkan berbagai aktivitas kebaikan, amal soleh, ibadah 1 bulan penuh selama Ramadan, maka pertanyaan berikutnya, apa lagi yang mesti kita kerjakan di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan setelahnya, sampai Allah takdirkan, Allah pertemukan lagi kita dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan tahun berikutnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, telah maksimalnya kita beribadah selama bulan Ramadan tahun ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah melanjutkan aktivitas kebaikan dan amal soleh tersebut di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Dan yang kedua adalah merawat nilai-nilai kebaikan tersebut, merawat pahala dari ibadah dan amal soleh yang telah kita kerjakan, yang telah kita maksimalkan selama 1 bulan Ramadan kemarin. Dan hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu cara penting untuk merawat pahala dan kebaikan dari setiap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan selama Ramadan kemarin adalah dengan menjauhi segala bentuk kezaliman terhadap sesama manusia, menjauhi berbagai bentuk kezaliman terhadap saudara-saudara kita, sesama muslim ataupun manusia secara umum. Karena hadirin rahimakumullah, bisa jadi sudah maksimalnya kita beribadah 1 bulan Ramadan kemarin, tapi kemudian pahala dan kebaikan dari ibadah-ibadah dan amal soleh tersebut tergerus, terkikis, digerogoti oleh berbagai bentuk kezaliman terhadap sesama manusia. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat beliau. Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian, kata Rasulullah, siapa yang disebut dengan muflis? Hadirin rahimakumullah, muflis yang dalam bahasa kita bisa kita terjemahkan dengan orang yang bangkrut, orang yang tekor. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang disebut dengan muflis? Dan hadirin rahimakumullah, jawaban para sahabat atas pertanyaan Rasulullah SAW ini, mereka katakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, yang disebut muflis, yang dikatakan orang yang bangkrut, orang yang tekor, adalah mereka yang diantara kami man la dirhama lahu, yaitu orang-orang yang tidak lagi memiliki dirham. Hadirin, salah satu alat tukar di masa Rasulullah dirham, dinar. Maka kata para sahabat, muflis adalah orang yang tidak memiliki dirham, yang artinya dalam kondisi kita, atau kita bawakan ke kondisi kita saat ini, orang yang tidak lagi memiliki uang, tidak memiliki rupiah, wala mata', orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki mata'.
mata, yaitu harta kekayaan, aset, berbagai kepemilikan, rumah, kendaraan. Tidak ada aset lagi yang dimilikinya. Uang tidak ada, aset kekayaan juga tidak ada. Inilah jawaban para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapakah orang yang disebut muflis atau orang yang bangkrut? Hadirin rahimakumullah, tentu jawaban para sahabat ini tidaklah seutuhnya salah, karena memang dalam kacamata, dalam sudut pandang duniawi, kita memandang orang yang tidak lagi memiliki harta benda dan kekayaan, tidak memiliki uang, biasa kita menyebut mereka dengan orang-orang yang bangkrut, orang yang tekor. Dan hadirin rahimakumullah, ternyata jawaban para sahabat ini diluruskan oleh Rasulullah SAW. Kalau para sahabat menjawabnya dari sudut pandang atau kacamata duniawinya, Rasulullah menginginkan jawaban dari sudut pandang ukhrawi. Maka orang yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut, orang yang tekor, kata Rasulullah, min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bis salati was siyami waz zakah. Al-muflis, orang yang bangkrut, yang tekor, kata Rasulullah, adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, pahala puasa, dan juga pahala zakat. Hadirin rahimakumullah, 3 ibadah ini termasuk ibadah induk dalam Islam, di mana ketiga-tiganya masuk dalam rukun Islam: salat, puasa, dan zakat. Dan ketiga ibadah ini telah kita maksimalkan 1 bulan Ramadan kemarin. Tapi hadirin rahimakumullah, bagaimana mungkin orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala dari ibadah inti, ibadah induk dalam Islam, pahala salat, pahala ibadah puasa, pahala zakat, lalu disebut oleh Rasulullah dengan muflis, dengan orang yang bangkrut, orang yang tekor. Hadirin rahimakumullah, ternyata ibadah saja tidak cukup. Memperbanyak amal soleh dan kebaikan dalam kehidupan kita juga bisa tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Orang yang datang ini, kata Rasulullah, orang yang disebut muflis ini, dia datang di hari kiamat menghadap Allah dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat, tapi juga dia membawa hutang-hutang, dosa, kezaliman terhadap sesama manusia. Kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Modalnya besar. Pahala dari ibadah-ibadah inti, ibadah induk dalam Islam, yang pahalanya tidaklah kecil. Pahala ibadah salat, puasa, dan zakat itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di waktu yang sama, orang yang disebut muflis oleh Rasulullah ini juga membawa beberapa hutang kezaliman. Yang pertama, kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadha, dia juga membawa sampai ke akhirat dosa mencela, mencaci, memaki, dan menghina si fulan. Semakin banyak orang yang dicaci dan dihinanya ketika hidup di dunia, dan dia tidak minta maaf kepada orang tersebut, semakin banyak pula hutang yang dia bawa sampai ke akhirat. Yang kedua, wa qadhafa hadha, dia juga membawa hutang qadhaf, menuduh, memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak ada bukti kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, semakin banyak orang yang ketika hidup di dunia dituduh dan difitnah, maka hutang, tuduhan atau fitnahan tersebut jadi hutang kezaliman terhadap orang yang dituduh atau dan orang yang difitnah, dan itu akan menjadi hutang sampai ke akhirat. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa akala mala hadha, orang ini juga membawa hutang kezaliman berupa dulu di dunia dia sering mengambil hak orang lain, memakan harta orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara yang batin. Hadirin rahimakumullah, hutang kezaliman ini tanpa kita sadari ataupun dengan kita sadari, besar ataupun kecil, hadirin rahimakumullah, ini akan menjadi hutang sampai ke akhirat. Semakin banyak hak orang lain kita ambil, semakin banyak
uang dan harta orang lain kita makan, jatah orang lain kita ambil, hadirin rahimakumullah, semakin besar hutang kita yang kita bawa sampai ke akhirat. Dan yang keempat kata Rasulullah, wasafaka damahana. Orang ini yang disebut muflis ini juga membawa dosa berupa dulu di dunia pernah menumpahkan darah seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, darah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, seorang muslim yang darah, nyawa, harta dan kehormatannya dijaga oleh Islam, dan orang ini menumpahkan darah seorang muslim, hutang kezaliman berupa darah ini dia bawa sampai ke akhirat. Dan yang kelima kata Rasulullah, wa daraba hada, dia juga membawa hutang kezaliman dulu di dunia. Dia suka, dia sering menyakiti fisik orang lain dengan tangannya, dengan kakinya. Apakah dipukul, disakiti fisiknya? Hadirin rahimakumullah, menzalimi berupa menyakiti fisik ini jadi hutang piutang sampai ke akhirat. 5 hal ini dibawa oleh orang tadi. Hadirin rahimakumullah, modal besar tapi juga membawa hutang-hutang kezaliman. Dan hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau orang bisa lepas di mahkamah manusia di dunia dari berbagai bentuk kezaliman, apakah itu mencaci, mencela, menuduh, memfitnah, memakan hak orang lain, menumpahkan darah orang lain atau menyakiti fisik orang lain, bisa lolos begitu saja di mahkamah dunia, di mahkamah manusia. Hadirin rahimakumullah, kezaliman sekecil apapun tidak akan ada yang bisa lolos di mahkamah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Semua akan diselesaikan, semua akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada orang yang terzalimi kecuali dia memperoleh kebaikan dari apa yang dizalimi oleh orang terhadap dirinya tersebut. Dan orang yang berbuat kezaliman, dia juga akan menanggung dosa kezaliman itu kelak di akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ketika kezaliman terhadap sesama manusia ini dibawa sampai ke akhirat, tidak diselesaikan ketika masih di dunia, cara menyelesaikannya kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Caranya adalah diberikan kebaikan, pahala dari ibadah dan amal soleh yang telah dilakukan oleh orang tersebut ketika di dunia. Solat yang dia kerjakan, solat yang diterima oleh Allah, bahkan dia dapat pahala dari solatnya tersebut. Pahala solatnya itu diberikan kepada orang yang dulu pernah dicaci, dimaki, dihina. Diberikan pahala puasanya kepada orang yang dulu pernah dituduh, diambil haknya, dimakan haknya, ataupun ditumpahkan darahnya. Begitu juga pahala zakatnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tadi dizalimi. Semakin banyak orang yang terzalimi, semakin banyak pahala dari ibadah dan amal solehnya tersebut berkurang. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang disebut muflis ini, ketika dibagi-bagikan kebaikan dan pahala dari ibadah dan amal solehnya ketika di dunia tersebut, hatta wa in faniyat hasanatu wa lam yuqda ma'ali, ketika telah dibagi-bagikan semua pahala, pahala puasa, pahala solat dan pahala zakatnya telah dibagikan kepada orang yang dulu dizaliminya ketika di dunia, dan belum lagi lunas hutang-hutang kezaliman tersebut, masih ada menunggu orang-orang yang dulu di dunia dizalimi dan belum dapat pahala, kucuran atau limpahan pahala dari orang yang berbuat zalim ini. Hadirin rahimakumullah, ini di akhirat. Modal sudah habis, pahalanya sudah habis, minta balik lagi ke dunia, mau menambah amal soleh lagi, mau beribadah lagi, mau solat, puasa dan berzakat lagi, tidak ada kesempatan. Tapi kezaliman ini mau tidak mau mesti diselesaikan juga. Sedangkan modal sudah habis. Maka hadirin yang dirahmati Allah, cara terakhir menyelesaikannya kata Rasulullah, fayukhadu min khatayahum summa turihat alaih. Caranya adalah orang-orang yang tadi dizaliminya ketika di dunia, diambil dosa orang-orang tersebut, dosa-dosa mereka diambil lalu ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, muflis
bangkrut, tekor, habis semua pahala dan kebaikan ibadah dan amal solehnya, bahkan kemudian memikul dosa-dosa orang lain. Inilah yang disebut dengan bangkrut di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang lebih parah setelah itu kata Rasulullah, setelah dia memikul dosa orang-orang yang dizoliminya, habis semua pahala dan kebaikannya, summa turiha ilan nar. Yang lebih parah lagi setelah itu, dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pentingnya merawat pahala kebaikan dari ibadah dan amal soleh yang telah kita kerjakan dengan cara menjauhi berbagai bentuk kezaliman, seperti kezaliman yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau tadi. Hadirin, hari ini untuk berbuat zalim tidak mesti bertatap langsung dengan orang yang bersangkutan. Kezaliman yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau tadi terkait dengan kezaliman lisan dan tangan kita. Mencaci, menuduh, memfitnah orang lain hari ini tidak mesti bertatap wajah langsung, tidak mesti bertatap muka. Hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan adanya media sosial, dengan adanya internet, hadirin rahimakumullah, tidak saja nilai positifnya yang bisa kita dapatkan, salah satu nilai negatifnya adalah mudahnya kita hari ini hanya lewat jari jemari kita, lewat jempol kita, tanpa kita sadari kita telah ikut men-share, melanjutkan, meneruskan pesan-pesan yang isinya mungkin cacian, hinaan, makian, tuduhan, fitnahan terhadap orang lain. Dan hadirin rahimakumullah, itu menjadi hutang piutang ketika orang yang kita tuduh, ketika orang yang kita zalimi tidak kita selesaikan dengannya ketika hidup di dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, makanya Rasulullah SAW menyebutkan salah satu indikator keislaman seseorang. Dalam sabda beliau, Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Standar seseorang disebut muslim kata Rasulullah. Yang sebenarnya muslim itu seperti apa? Kata Rasulullah, seorang muslim adalah orang yang selamat muslim lainnya, saudaranya sesama muslim, tetangganya, kawannya, karib kerabatnya, selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Hadirin rahimakumullah, 5 kezaliman yang dibawa oleh orang yang disebut muflis tadi sangat identik dengan keburukan tangan dan lisan. Maka mudah-mudahan di bulan-bulan setelah kita maksimal beribadah 1 bulan penuh di Ramadan, salah satu yang harus kita maksimalkan adalah, salah satu yang bisa kita kerjakan adalah menjauhi berbagai bentuk kezaliman terhadap sesama manusia, agar jangan sampai pahala dari salat, puasa dan zakat kita digerogoti, dikerus, dihabisi oleh berbagai bentuk kezaliman. Hadirin rahimakumullah, maka di antara cara yang paling mudah yang kita lakukan adalah, mumpung orang-orang yang mungkin pernah kita lakukan kezaliman terhadap mereka, kalau sudah terlanjur kita berbuat berbagai bentuk kezaliman terhadap sesama manusia tadi, mumpung orangnya masih hidup, maka kita selesaikan dengan yang bersangkutan di dunia. Kalau itu terkait dengan kehormatan, kita minta maaf. Kalau itu terkait dengan hak, kita kembalikan haknya. Kita minta kemaafan, keridhaan dan keikhlasan dari yang bersangkutan, mumpung orangnya masih bersama kita, mumpung orangnya masih bisa kita cari. Dan cara yang berikutnya, ketika tidak lagi, hadirin yang dirahmati Allah, orang yang kita zalimi itu tidak lagi bersama kita, salah satu yang cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Kita jauhi segala bentuk kezaliman, lalu kita perbanyak modal ibadah dan amal soleh kita, dan juga kita ganti dengan memperbanyak kebaikan atau hasanat kita, ganti dengan infak, ganti dengan sedekah, ganti dengan wakaf, ganti dengan zakat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu ibadah, amal soleh yang kita kerjakan awet pahalanya, dijaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat, dan dengan itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.